Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agmecia Rizka Apriani dengan NIM 1803441 dalam mata kuliah Elektronika Analog dengan dosen pengampu Bapak Yohandri MSI PhD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Analog to Digital Converter atau yang biasa dikenal dengan ADC. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ADC. Nah, ADC itu sendiri merupakan suatu perangkat yang dapat mengubah sinyal dari bentuk analog atau biasa disebut dengan kontinu menjadi sinyal digital atau diskrit. Nah, sinyal analog inilah dapat mengubah sinyal yang diukur secara langsung. Nah, dalam sinyal digital hanya memiliki dua status, itu mengacu pada status binar, ada 0 dan 1. Ketika sinyal dalam bentuk digital, maka sinyal tersebut tidak terlalu rentan terhadap efek merusak dari daerah aditif. Nah, ADC inilah yang menyediakan hubungan antara dunia analog transducer dan dunia digital pemrosesan sinyal dan penanganan data. Untuk prinsip kerjanya, ADC ini dapat mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran, yang dimana besaran ini merupakan perbandingan sinyal input dan tegangan referensinya. Dalam penerapannya, ADC ini digunakan hampir dimanapun sinyal analog harus berproses, disimpan atau diangkut dalam bentuk digital. Nah, beberapa contoh dari penggunaan ADC ini seperti mengukur volt digital, telepon seluler, termokopel, dan osiloskop digital. Kita masuk kepada proses ADC. Nah, proses ADC ini ada 3 tahapan, yaitu adanya pencuplikan, adanya pengkuantisasian, dan adanya pengkodean. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu pencuplikan, di mana pencuplikan ini merupakan suatu proses pengambilan nilai yang pasti atau diskrit dalam suatu data kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Terlihat pada slide ada 2 kurva. Nah, kurva ini menjelaskan bahwa semakin besar frekuensi cuplikannya, maka semakin banyak pula lah data diskrit yang didapatkan. Karena banyaknya data diskrit yang didapatkan, maka semakin cepatlah ADC tersebut memproses suatu data analog menjadi data digital. Yang kedua, ada pengkuantisasian. Nah, pengkuantisasian ini merupakan suatu proses pengelompokan diskrit yang didapatkan pada proses pertama ke dalam kelompok-kelompok data. Seperti yang kita lihat dalam slide, terdapat 2 kurva, di mana kurva ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyaknya kelompok-kelompok dalam proses kuantisasi, maka semakin kecil pula selisih data diskrit yang didapat dari data analog. Hal inilah yang menyebabkan semakin telitinya ADC dalam memproses suatu data analog menjadi data digital. Terakhir yaitu pengkodean. Nah, pengkodean ini merupakan suatu proses untuk mengkodekan data hasil kuantisasi ke dalam bentuk digital. Nah, bentuk digital itu sendiri yaitu seperti dijelaskan tadi dalam bentuk nilai biner, di mana nilai biner ini hanya bernilai 0 atau 1. Seperti yang kita lihat dalam slide, terdapat 2 kurva. Nah, dalam kurva ini terdapat berupa kode, yaitu dengan X1-nya berkode 11, X2-nya berkode 11 juga, X3-nya berkode 10, X4-nya bernilai 01, X5-nya juga 01, dan X6-nya 10. Secara sistematis, proses ADC ini dapat kita nyatakan dalam persamaan, yaitu kita lihat dalam slide di mana data ADC-nya sama dengan V-in per Vref dikali dengan maksimal data digital. Nah, berdasarkan rumus itulah dapat kita lihat proses-proses ADC-nya, yaitu data ADC merupakan proses pertama atau proses pencuplikan, yaitu seberapa cepat data ADC dihasilkan dalam satu kali proses. Terus ada VREF.
VRF ini merupakan jenjang tiap kelompok dalam proses kuantitisasi atau proses kedua. Nah, ada data maksimal digital. Nah, data maksimal digital ini merupakan proses ketiga atau proses pengkodean. Akurasi konversi analog atau digital. Nah, akurasinya ada dua, yaitu meningkatkan resolusi yang meningkatkan akurasi dalam mengukur amplitudo sinyal analog. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan laju pengambilan sampel yang meningkatkan frekuensi maksimum yang dapat diukur. Terakhir ada tentang perbandingan jenis ADC. Nah, perbandingannya itu dapat kita lihat dalam slide, adanya kemiringan ganda, flash, dan approx berturut-turut, dan sigma delta. Nah, dari keempat tipe ini memiliki kecepatan dan biaya yang berbeda. Nah, dalam kemiringan ganda, kecepatannya lambat, namun biayanya medium atau sedang. Dalam flash, kecepatannya sangat cepat dan biayanya juga tinggi. Nah, dalam epoks berturut-turut, kecepatannya sedang dan cepat, biayanya rendah. Nah, dalam sigma delta, kecepatannya lambat, namun biayanya juga rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.